Oke, assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya, simak videonya sampai selesai. Jangan di skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kaliannya mengerti, paham, insya Allah teman-teman ya, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya, karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Video-videonya sudah ada teman-teman ya. Silahkan kalian cek saja foto profil saya, klik bagian foto profil, klik bagian reel ataupun bagian video teman-teman ya. Silahkan kalian sesuaikan saja videonya dengan apa yang sedang kalian rasakan. Karena untuk sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety ini banyak sekali teman-teman ya, sensasinya dari ujung kaki sampai ujung rambut ada aja sensasinya. Tetapi kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, insya Allah teman-temannya minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan gitu teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke pembahasannya. Kita jawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Pertanyaan pertama, sering lemes bang, tiap hari pernah nggak ngalamin? Pernah teman-teman ya. Dan menurut saya, untuk orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, itu wajar ya teman-temannya mengalami yang namanya sering lemes. Itu wajar sebenarnya. Ini kalian harus diperhatikan dulu nih teman-teman ya, sensasi dari medisnya. Kalian itu sedang sakit ya, misalkan kalian itu terkena gangguan asam, itu kan medis teman-temannya, medis di tubuh kita sedang terkena gangguan, yaitu asam lambung yang tidak stabil ataupun tidak normal ya teman-temannya. Intinya mengalami gangguan asam lambung. Kalian sedang sakit nih, orang sakit ya, itu teman-teman mudah lemes, wajar menurut saya gitu ya. Jadi kalian itu sebelum berpikir ke hal-hal yang lain, ya menurut saya untuk sering lemes ini sebenarnya wajar. Orang sakit sering lemes ya, itu wajar teman-teman ya. Ataupun setiap hari sering lemes itu wajar ya, karena kita sedang sakit, kebutuhan untuk tubuh kita ini masih belum terpenuhi gitu. Mungkin saja dari makannya ya belum bisa banyak gitu teman-teman. Terus juga mungkin saja makannya itu kalian itu masih banyak yang dipantang gitu ya. Menurut saya wajar ya kalian itu sering lemes, dan mungkin saja kebutuhan untuk tubuh kalian itu benar-benar memang belum terpenuhi dari makannya, dari minumnya gitu. Ya menurut saya wajar ya. Mungkin juga kalian itu masih sering bergadang ya teman-teman, karena orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety biasanya sulit untuk tidur ya teman-teman. Mungkin saja kalian itu tidurnya nggak cukup, dan tidur juga dapat mempengaruhi ke pola hidup kita di siang harinya gitu, mempengaruhi gaya hidup kita di siang harinya. Yang harusnya kita misalkan tidur cukup ya, pasti orang yang tidurnya cukup itu pasti fresh gitu teman-teman. Dan kalian itu mungkin saja kurang tidur ya, menurut saya wajar orang yang kurang tidur itu kurang fresh dan selalu mengalami yang namanya lemah, letih, lesu gitu teman-teman. Pernah mengalami teman-temannya yang namanya sering lemes, itu wajar teman-teman. Penyebab pertamanya mungkin dari pencernaan kalian, dari medis kalian itu belum sembuh ya. Menurut saya wajar ya, orang sakit itu sering lemes juga wajar. Terus juga penyebab kedua yang sering lemes itu adalah dari pola pikir teman-temannya, dari efek stres. Orang yang terus mengalami gangguan pikiran ataupun gangguan stres gitu ya, terbebani setiap harinya pikirannya gitu, itu menurut saya wajar sering lemes. Kenapa? Karena energi yang dihasilkan oleh dari makanan yang kita konsumsi itu energinya terkuras ya, terkuras oleh stres. Menurut saya seperti itu teman-teman. Dan pengalaman saya memang seperti itu. Ketika saya sudah memahami, oh ternyata saya itu sering lemes walaupun sudah banyak makan, tapi masih sering lemes ya karena pikiran kitanya belum bisa dikontrol gitu ya. Orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety biasanya pikirannya itu selalu ngaco teman-temannya. Ketika ada sensasi itu mikirnya kemana-mana gitu. Itu menurut saya sih teman-temannya, dan pengalaman saya memang seperti itu. Ketika saya tangani nih kalau misalkan mau menanganinya, menurut saya gimana caranya supaya kita itu tidak selalu mengalami lemas.
gitu ya, mudah lemes lah intinya. Gimana caranya menangani kita itu supaya tidak mudah lemes? Menurut saya kalau misalkan dari medisnya ya tangani medisnya, tangani asam lambungnya. Gimana caranya? Menjaga pola makannya ya, hindari makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung gitu teman-teman. Terus kalau misalkan dari efek stresnya ya hindari stresnya. Kalau misalkan kalian itu stresnya masih berpikir tentang sensasi, penyakit, ataupun takutnya gangguan yang berbahaya, kalian cek dulu ke dokter. Kalau misalkan sudah didiagnosa hanya gangguan asam lambung, GERD, ataupun seputaran gangguan lambung, ya sudah fix teman-teman ya. Jangan pernah berpikir ke hal-hal yang lain. Jangan pernah berpikir ke hal-hal negatif. Jangan pernah berpikir ataupun jangan pernah mencari-cari penyakit-penyakit yang ada di tubuh kalian itu apa gitu. Kalau misalkan sudah didiagnosa Bapak, Ibu hanya terkena GERD ataupun gangguan asam lambung ataupun gangguan lambung, ya udah teman-temannya, jangan berpikir ada pusing, berpikirnya jangan-jangan kanker otak, jangan berpikir nyeri dada, jangan-jangan serangan jantung gitu teman-temannya. Kalian harus menerima, ya terima saja, oh inilah sensasi dari asam lambung ataupun inilah sensasi dari GERD gitu. Terus kalau misalkan saya itu mengalami yang namanya cemas berlebihan, terima saja bahwa kalian itu sedang terkena gangguan mental perasaan gitu ya. Jadi kalian itu jadi sensitif pikirannya. Itu kalian harus terima ya. Oh iya nih, saya itu dihinggapi yang namanya anxiety disorder psikosomatis. Ya udah, terima aja teman-teman ya. Terus gimana penanganannya? Kalau untuk medisnya ya kalian jaga pola makannya yang sudah saya jelaskan tadi. Terus untuk di anxiety-nya kalian yakin dengan diagnosa dokter. Terus selebihnya kalian itu menjalankan kegiatan ataupun aktivitas yang menyenangkan, apapun itu lakukan aja teman-teman ya. Karena pengalaman saya, sembuhnya dari pikiran-pikiran negatif itu dengan dilupakan ya, melupakan yang namanya sensasi, melupakan yang namanya andai-andai gitu ya. Biasanya kan orang yang terkena gangguan anxiety itu kan selalu berpikirnya, selalu berandai-andai, waduh jangan-jangan ini begini, jangan-jangan ini begitu gitu teman-temannya. Pengalaman saya seperti itu. Jadi kalian itu harus dilupakan. Yang bisa melupakan pikiran-pikiran negatif, ataupun misalkan gini deh teman-teman ya, kalian itu sedang mengalami yang namanya kesedihan. Obatnya sedih itu apa? Obatnya sedih itu bahagia. Terus gimana nih Bang Hadim caranya supaya saya itu merasa bahagia? Melakukan hiburan teman-teman ya, lakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan, apapun itu lakukan saja teman-teman ya. Saya di awal-awal untuk melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan itu memang nggak ada kesenangan teman-teman, yang nggak ada pemikiran itu. Setiap sekali melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang menyenangkan itu ya pikirannya tetap aja tentang sensasi, tentang penyakit, tentang penderitaan, tentang jangan-jangan gua mati gitu teman-teman ya. Saya juga di awal-awal seperti itu, tetapi karena saya biasakan terus, lakukan terus menerus, latihan terus menerus teman-teman ya, saya tuh yakin ini hanya gangguan perasaan saja, ini hanya gangguan pikiran saja gitu teman-teman. Nah ketika saya melakukan, meyakini ini hanya butuh pengalihan dari pikiran-pikiran negatif ya. Pemikiran negatif itu pengalihannya ya yang positif ya. Ya kita lakukan ya hal-hal yang positif gitu teman-teman. Menurut saya seperti itu ya, pengalaman saya seperti itu gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian sering lemes, itu penyebabnya ada dua ya. Mudah lemes itu penyebabnya ada dua. Menurut saya wajar orang yang masih mengalami yang namanya sakit itu lemes, masih wajar. Gimana caranya nih kita itu supaya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya? Karena lemes itu karena kita itu kekurangan ataupun tidak terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya setiap harinya, setiap jamnya, bahkan setiap detiknya itu tidak terpenuhi. Gimana caranya supaya terpenuhi? Makan aja, sering makan aja teman-teman ya. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman itu sering makan, sering ngemil, sering minum ya. Saya juga dulu seperti itu teman-temannya. Saya itu dulu makan sampai 7 kali teman-temannya sehari, cuman porsinya itu ya memang masih sedikit. Supaya saya itu mengakalinya gini, gimana nih supaya kebutuhan untuk tubuh saya setiap harinya terpenuhi. Walaupun dengan keadaan saya itu seperti ini, masih sakit gitu. Ya saya sering aja makan walaupun hanya sedikit gitu teman-temannya. Saya itu waktu itu 1 jam makan, 2 jam makan. Pokoknya nggak teratur deh dulu makannya teman-temannya. Parah ya, kondisinya masih di bawah 75%. Itu saya yakin
kondisi yang di bawah 75% itu masih sering mengalami lapar ya teman-temannya, walaupun kadang lapar itu tidak tidak terindahkan gitu teman-temannya, masih sering lemes. Itu sebenarnya sering lemes itu kalian itu butuh makan, butuh asupan teman-temannya, butuh energi gitu, energi kalian itu habis. Jadi caranya gimana supaya mengisi energinya? Ya diisi dengan caranya makan, minum, ngemil, gitu aja teman-temannya. Saya juga dulu seperti itu. Kalau misalkan teman-teman itu sering mengalami, bang saya itu makan baru 1 atau 2 suap udah kembung, udah begah. Saya juga dulu seperti itu, makanya saya itu makan itu sedikit-sedikit teman-teman ya, kadang 2 sendok, kadang 3 sendok, kadang 5 sendok, gimana aja, akalin aja teman-teman ya. Intinya gimana caranya kebutuhan untuk tubuh kalian setiap harinya itu harus terpenuhi, dari makannya, dari minumnya gitu, intinya terpenuhi aja. Karena kalau misalkan kalian nggak memenuhi kebutuhan untuk tubuh kalian, udah mah kalian lemes, udah mah kalian sakit, kalian nggak mau makan. Orang sakit teman-teman ya itu butuh makan, nggak akan sembuh kalau misalkan nggak mau makan teman-teman ya, gitu ya. Jadi menurut saya seperti itu, pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Jadi walaupun kita nggak ada nafsu makan, ya wajar lah orang sakit yang nggak ada nafsu makan teman-teman ya, pura mulutnya pahit gitu teman-teman ya, menurut saya wajar ya teman-teman ya. Saya juga seperti itu, jadi kurang rasa, nggak ada rasa gitu, nggak ada selera, wajar ya, orang sakit namanya juga. Terus kalau misalkan dari sering lemes itu kan dari efek stres juga, ya sudah teman-temannya, jangan terlalu memikirkan tentang penderitaan kalian. Kalian terima aja, kalian itu akan membaik lagi, kalian itu akan sembuh. Hanya butuh waktu aja teman-teman ya. Kalian konsisten aja menjaga metode-metodenya teman-temannya, menerapkan metode-metodenya. Selain dari memenuhi kebutuhan untuk tubuh kalian, itu kalian istirahatnya harus cukup ya teman-temannya. Istirahat di malam harinya harus cukup, minumnya harus cukup. Terus juga selebihnya kalian enjoy aja, jangan terlalu banyak mikir ya, jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Itu aja sih sebenarnya. Biasanya orang yang terkena gangguan asam itu biasanya psikosomatisnya berjalan teman-teman ya. Jadi selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, itu sudah dipikirkan dari sekarang, dan memikirkannya itu secara berulang dan secara berlebihan menurut saya, dan sepengalaman saya seperti itu gitu teman-teman ya. Hal yang belum tentu terjadi sudah dipikirkan mulai dari sekarang gitu. Jangan-jangan nih nanti saya begini, jangan-jangan nanti saya begitu, nanti saya kalau misalkan kesini jadi begini, nanti kalau misalkan saya ke situ jadi begitu. Biasanya seperti itu, pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Bahkan saya untuk main saja itu dulu banyak mikirnya ratusan kali teman-teman ya. Ini kalau misalkan saya mandi, jangan-jangan saya begini, nanti begini, nanti begini, nanti begitu gitu teman-teman ya. Oke ya, jadi menurut pengalaman saya, kalau misalkan kalian itu masih sering lemes, cukupi saja makannya, cukupi istirahatnya, cukupi minumnya, selebihnya enjoy, jangan terlalu stres teman-teman ya. Kalian itu akan baik-baik saja. Jangan terlalu berpikir tentang sensasi yang kalian rasakan itu nggak bahaya. Sensasi yang kalian rasakan itu hanya dari efek pikiran kalian sendiri gitu teman-teman ya. Jadi untuk asam lambungnya sebenarnya jangan terlalu dihiraukan teman-teman ya. Kenapa jangan terlalu dihiraukan? Karena kita juga dulu itu sering mengalami yang namanya gangguan asam lambung teman-teman ya, seperti panas dalam, terus juga mual, muntah, terus juga BAB, sering BAB ataupun BAB-nya mencret gitu teman-teman ya, ataupun sembelit. Itu semuanya gangguan asam lambung sebenarnya teman-teman ya. Asam lambung yang gak stabil ataupun gak normal gitu, sebenarnya itu hal yang wajar. Masuk angin juga termasuk gangguan asam lambung. Ketika pilek juga mengalami gangguan asam lambung, kena flu juga mengalami gangguan asam lambung gitu teman-teman ya. Jadi ketika tubuh kita itu mengalami gangguan apapun itu, asam lambung itu pasti merespon gitu teman-teman ya, terpengaruh gitu ya, bukan merespon ya. Itu menurut saya sih ya teman-teman ya. Jadi kenapa kalian itu sekarang selalu berandai-andai ataupun berasa sensasi yang kalian rasakan itu seperti penyakit yang besar, seperti penyakit yang berbahaya, yaitu karena psikis kaliannya terganggu juga, mental kaliannya terganggu juga, perasaan kaliannya terganggu juga. Itulah orang yang dihinggapi yang namanya anxiety psychosomatic disorder. Kalian harus pahami itu teman-teman ya. Jadi yang namanya perasaan itu obatnya hanya dengan perasaan lagi teman-teman ya. Obatnya perasaan sedih, obatnya ya perasaan senang. Terus misalkan pemikiran negatif, obatnya ya pikiran positif gitu teman-teman. Jadi menurut pengalaman saya seperti itu ya. Ini waktunya udah sore teman-temannya, masih banyak ya. Oke, yang ketiga nih, tanggung ya. Alhamdulillah sensasi tinggal culak-colek dikit. Nah ini teman-temannya, ini salah satu teman-teman kita yang sudah membaik.
Alhamdulillah sensasi tinggal colak-colek dikit saja, ternyata dibawa aktivitas pikiran tentang sensasi teralihkan nih teman-temannya. Jadi salah satu teman-teman kita yang sudah membaik yaitu sensasinya tinggal colak-colek, dan sensasinya hilang itu dengan dilakukan dengan melakukan aktivitas ya. Semakin kita sering bergerak, semakin kita sering beraktivitas, itu pikiran kita itu akan sering teralihkannya. Jadi pemikiran negatif itu nanti akan terkikis sedikit demi sedikit. Jadi yang membuat sensasi itu hilang itu biasanya dengan pikiran teman-teman ya, karena kita itu hanya terkena gangguan perasaan ya gitu teman-teman ya. Lebih baik kita itu dilakukan dengan sering bergerak ya, sering beraktivitas ya, walaupun aktivitasnya itu masih terbatas, kita itu bergerak masih terbatas, nggak apa-apa teman-temannya. Intinya kalian sering aja, rutin aja gitu teman-temannya, sering melakukan aktivitas ataupun kegiatan apapun itu ya. Jadi supaya pikiran-pikiran tentang sensasi, tentang penyakit itu teralihkan ya. Menurut saya teman-teman ya, meskipun ada sensasi, kalau misalkan kita sudah ada aktivitas yang sudah kita senangi, yang mulai kita ketika melakukan aktivitas itu kita sudah ada kebahagiaan, itu walaupun ada sensasi kita itu cuek aja, enjoy aja gitu teman-temannya. Pengalaman saya seperti itu. Saya di awal-awal juga begitu teman-temannya. Ketika masih belum belum menyenangi kegiatan yang saya lakukan. Contohnya dari mancing. Saya itu kan seneng gak seneng sih untuk mancing, cuman ketika saya lakukan ya di awal-awal itu memang ketika ada sensasi bawaannya pengen pulang ya teman-teman. Ketika mancing ada sensasi keliengan, pusing, pulang. Terus besoknya lakukan lagi, ada sensasi lagi, pusing, kelayangan, lihat air nggak nyaman, pulang lagi. Nanti kan biasanya kan takutnya mikirnya, aduh jangan-jangan nih gue pusing, kelayangan, oleng, pingsan, kecebur gitu teman-temannya. Biasanya pikirannya seperti itu. Tetapi waktu itu saya dulu ditemani sama teman gitu teman-temannya, karena di tempat mancing itu biasanya rame sih teman-teman ya. Nah ketika saya mancing lambat laun itu nggak terlalu fokus sih sama mancing teman-temannya, fokusnya itu sama ngobrol aja gitu ya, biasanya ketemu teman, ketemu orang lain gitu teman-temannya. Jadi teralihkan nanti tuh ya. Menurut saya untuk mancing yang nggak terlalu hobi, cuman saya senangnya kalau misalkan mancing itu ketemu orang gitu teman-temannya, ketemu orang satu hobi ya, jadi tukar pengalaman, ngobrol gitu ya di tempat mancing. Biasanya sih seperti itu yang membuat saya itu suka mancing ya. Untuk dapat ikan atau enggaknya itu enggak terlalu saya pikirkan. Intinya saya keluar dari rumah itu di luar itu saya menemukan kebahagiaan, menemukan kesenangan, itu aja sih teman-temannya. Dan itu yang membuat kita itu semakin membaik, semakin sembuh. Itu pengalaman saya teman-temannya. Jadi menurut saya gangguan asam lambung GERD anxiety ini hanya butuh pengalihan pemikiran saja. Ketika pikiran kalian sudah teralihkan oleh kegiatan ataupun hobi yang membuat kalian senang, membuat kalian bahagia, semua sensasinya akan hilang gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita terus diam di rumah, melamun, terus juga berpikir kemana-mana, berandai-andai ini itu, meratapi nasib, penyakit, selalu berpikir takut mati, jangan-jangan ini kematian udah dekat, itu jadi stres ya, jadi stres. Dan ketika stres itu menimbulkan hormon. Yang namanya stres itu ada hormonnya teman-teman ya. Hormon stres yaitu hormon kortisol. Ketika hormon kortisol ketika stres menghasilkan hormon yang membuat mengganggu pencernaan kalian, dan disitulah asam lambung kalian ataupun ketika itulah asam lambung kalian itu terganggu gitu teman-teman ya. Oke ya, jadi seperti itu aja pembahasannya teman-teman ya. Jadi untuk lemes, mudah lemes itu sebenarnya gangguan yang wajar gitu teman-temannya. Mudah lemes, dulu kita juga sering mengalami lemes ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan berlebihan. Untuk lemes itu ya obatnya cuma satu, makan ya. Kalau lemes itu energi kita habis ya. Kalau energi kita habis itu harus harus diisi ya, isinya dengan apa? Dengan makanan gitu teman-temannya. Jadi jangan pernah berpikir kemana-mana ya. Jangan berpikir aduh udah sering lemes nih, jangan cepet mati ya. Jangan berpikir seperti itu teman-temannya. Itu hanya permainan pikiran kalian ya. Oke ya, jadi seperti itu aja ya. Karena ini waktunya udah sore ya teman-teman, saya juga pulang kerja. Dan kalau mohon maaf kalau misalkan pembawaannya agak lemes ya. Seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi teman-temannya, lemes itu energi kita itu sudah habis. Karena ini udah sore dan saya habis kerja ya, energi saya juga habis. Kalau misalkan pembawaannya agak lemes ya mohon dimaklum gitu. Jadi gitu ya teman-temannya. Jadi lemes itu sebenarnya wajar. Lemes itu energi
kita itu sudah habis, dan energi habis itu harus gimana, harus diisi gitu teman-teman ya, karena ini udah sore waktunya makan. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis, semoga teman-teman itu cepat membaik lagi teman-temannya. Coba kembali lagi keadaan yang kalian yang dulu, entah itu dari emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi, karena saya yakin kalian itu sangat merindukan hari-hari kalian yang dulu. Dan jangan lupa doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, rheumatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.